PKKS dengan tema SDN 081 Kebon Gedang, Kedawinaya, Kota Bandung, Jus Es. Jus es ini adalah dianalogikan sebagai minuman yang sangat dibanggakan, diharapkan oleh orang yang haus atau dahaga. Dengan analogi ini, saya mengungkapkan ini, bahwa sekolah ini diibaratkan jus es yang didambakan, yang diharapkan oleh orang-orang atau anak-anak yang haus akan ilmu, yang dahaga akan ilmu pengetahuan. Maka tempat yang tepat adalah SDN 081. Sebetulnya JUSTES ini adalah akronim dari menuju smart school, apalagi di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini profil kepala sekolah yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh moderator. Nama saya Mulyadi SPDM MPD, NIP 19730325 2203 12104. Tempat tanggal lahirnya Garut 25 Maret 1973, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D. TMT kepala sekolah 20 Januari 2020 sebagaimana tadi disampaikan berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung. Alamat Jalan Baban Priangan, email mulyadi.kimoel@gmail.com. Medsos yang saya ikuti, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Skype, LinkedIn, dan lain-lain. Mungkin itu profil saya, tak kenal maka tak sayang. Profil ini, Bapak dan Ibu sayang pada saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, latar belakangnya adalah tujuan pendidikan nasional, yaitu Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ini, bahwa tujuan pendidikan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang memiliki visi UNSA, unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Program sekolah harus bersinergi dengan logik model mutu pendidikan Kota Bandung yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kesehatan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian pembelajaran yang bermutu dan bermakna tetap dapat dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19. Penilaian prestasi kepala sekolah atau PPKKS merupakan penilaian kinerja kepala sekolah, adalah penilaian setiap butir kegiatan yang menjadi beban kerja kepala sekolah dalam meningkatkan pemenuhan atau pencapaian SNP, menjamin objektivitas pembinaan PNS didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Ini pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000. Rumusan masalahnya, bagaimana kepala sekolah dapat mempersiapkan SDN 081 menuju smart school sesuai tujuan pendidikan nasional di sekolah yang dipimpinnya. Kemudian dapat mengolah SDN 081 menuju smart school. Ini ada suara Pak Ahmad, tolong di-mute. Kemudian dapat mensinergikan program SDN 081 sesuai dengan logik model mutu pendidikan Kota Bandung. Kemudian dapat menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna selama masa pandemi COVID-19 melalui program SDN 081 menuju Smart School yang berkeadilan. Artinya semua warga sekolah dapat mendapatkan pembelajaran baik yang bisa daring ataupun luring. Tujuannya dari best practice ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kepala sekolah dapat mempersiapkan SDN 081 menuju Smart School sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan visi Kota Bandung, bersinergi dengan logik model mutu pendidikan Kota Bandung, kemudian menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna selama masa pandemi COVID-19 melalui program SDN 081 menuju Smart School. Tinjauan pusakanya ada 5, yaitu SDN 081, visi Kota Bandung, logik model, pandemi COVID-19, dan Smart School. Kita bahas satu-satu.
Ini SDN 081 Kebon Gedang Tridewa Kota Bandung, terletak di Jalan Gemuruh, belakang nomor 37, dekat dengan BSM. Tetapi masuk ke gang, agak nyincet sedikit. NPSN-nya 20245956. Kemudian SK izin operasionalnya nomor 160 tahun 2017, tanggal 25 Januari 2017. Jumlah PTK-nya ada 23, jumlah peserta didik saat ini 386, jumlah robelnya 13, akreditasinya B menurut BAN SM tahun 2019. Kemudian nilai SMP 2020-nya adalah 94,20 dengan predikat sangat baik. Ini websitenya SDN 081 Kebon Gedang Kridawinia Kota Bandung .bisnis.site, kemudian YouTube-nya SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya, Instagram-nya SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya, Facebook-nya SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya. Itu medsos yang diikuti oleh sekolah. Visinya terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, melek ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan lingkungan budaya. Misinya ada 6, cuman intinya adalah membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya masyarakat. Kenapa? Dulu katanya sekolah ini muridnya banyak, 800. Tapi ketika saya masuk ke sekolah ini berjumlah 370. Ada penurunan. Setelah saya keliling ke masyarakat, intinya ini. Jadi saya menetapkan nomor 1, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya masyarakat dengan mengembangkan akhlak dan kepribadian siswa, mengoptimalkan layanan pendidikan, mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa, mengupayakan pengembangan peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan dan mencintai tanah air, meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah. Strateginya ada 7, intinya mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metode, teknik, dan pemilihan media dan alat pembelajaran yang tepat. Kenapa? Dari salah satu orang tua atau masyarakat yang tidak menyekolahkan ke sini, Pak Mul kenaon senah bangun wae, ngalus-ngalus wae bangunan kalau pembelajarannya tidak bagus katanya itu. Jadi intinya ini. Dengan melaksanakan layanan remedial, menyusun dan melaksanakan program pengembangan diri, mengembangkan sistem manajemen sekolah yang transparan dan bertanggung jawab, mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah, melaksanakan program pendidikan kompetensi dan kinerja tenaga pendidikan, kemudian menjalin hubungan kemitraan dengan orang tua siswa, stakeholder, dan masyarakat luas dalam rangka mengembangkan program sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan umum dari sekolah ini adalah ada 4, yaitu terbentuknya siswa unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang beriman dan berakhlak mulia, serta peduli terhadap kelestarian nilai budaya bangsa. Kemudian memiliki kecapapan hidup atau life skill, tersedianya tenaga pendidikan yang memiliki profesionalitas yang tinggi untuk menunjang kinerja. Kemudian terciptanya manajemen sekolah yang transparan dan bertanggung jawab. Tujuan khususnya banyak sekali, Bapak dan Ibu. Menjalankan agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangannya, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri dari siswa, mematuhi aturan sosial yang berlaku di lingkungan, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial, menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis dan kritis, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial, menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan, menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air, menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal, menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, dan memanfaatkan waktu luang, berkomunikasi secara jelas dan santun, bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, menunjukkan kegemaran membaca dan menulis, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, menunjukkan kemampuan menggunakan sarana kemajuan teknologi komputerisasi. Ini sesuai dengan Smart School. Ini struktur organisasinya Bapak dan Ibu, ada kepala sekolah, pengawas bina, komite sekolah, tata usaha,
pembantu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, penjaga sekolah, peserta didik. Kemudian dari bidang humas ada PPID, bidang kesiswaan ada ekstrakurikuler. Kemudian apa itu visi Kota Bandung? Sebagaimana kita ketahui, terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera dan agamis. Ini logik model mutu pendidikan Kota Bandung, ada 4. 1. Meningkatnya mutu infrastruktur pendidikan, meningkatnya mutu proses pembelajaran, meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, meningkatnya mutu tata kelola pendidikan. Apa itu pandemi COVID-19? Yaitu pandemi atau virus yang disebabkan oleh virus corona yang dipanggil COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan. Kalau infeksi paru-parunya berat, menyebabkan kematian. COVID-19 ini menyebarnya sangat cepat melalui droplet, melalui sentuhan. Oleh karena itu, sejak tanggal 15 Maret 2020, sekolah di lockdown sebagai social distancing untuk memutus penyebaran COVID-19. Apa itu Smart School? Smart School adalah sekolah zaman now, bisa dikatakan sekolah pintar, yang menggunakan teknologi digital di dalamnya untuk memudahkan, memberikan pelayanan prima kepada seluruh sivitas sekolah. Kemudian memiliki sistem terintegrasi. Menurut saya, Smart School ini adalah pilihan cerdas di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk pencapaian mutunya, berdasarkan logik model, ada 4 juga, SDN 081, cuman di awal atau pertamanya kalau mutu pendidikan, dinas pendidikan, infrastruktur, kalau di sekolah meningkatnya mutu proses pembelajaran. Yang keduanya meningkatnya mutu pendidikan ke pendidikan, kemudian meningkatnya mutu tata kelola pendidikan, yang terakhir meningkatnya mutu infrastruktur pendidikan yang dituangkan ke dalam RKS. Kemudian supaya terpenuhi 8 SNP dengan aman, nyaman, dan bernilai unggul. Adalah kepala sekolah, guru, tata usaha, dan warga sekolah. Cuman dalam kesempatan ini akan kita bahas kepala sekolah saja. Kepala sekolah ini menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ada 3 fungsi, ada 3 tugas. Yaitu 1, tugas manajerial sebagai pemimpin sekolah untuk merencanakan, mengelola, mengevaluasi, menindaklanjuti kegiatan sekolah. Dan kemudian juga sebagai supervisor untuk mensupervisi guru dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berjiwa kewirausahaan. Lakukan tugas manajerial ini pertama merencanakan program, yaitu saya itu mengidentifikasi masalah keliling-keliling, kemudian setelah ada itu membuat RKJM, RKT, kemudian pergeseran RKS dilakukan dengan rapat bersama Dewan Guru, pembentukan tim pengembang sekolah, kemudian berkomunikasi dengan komite sekolah, serta orang tua. Kemudian setelah merencanakan, melaksanakan standar nasional pendidikan, ada SKL atau standar kelulusan, membuat tata tertib siswa, kemudian ke tata usahaan, catatan-catatan pelanggaran atau kalau masa pandemi ini hambatan, kemudian literasi, kemudian meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kemudian di standar isi membuat kurikulum, dokumen 1 KTSP, dokumen 2 silabus BDR, dokumen 3 RPP BDR. Kemudian standar prosesnya membuat workshop atau memberikan motivasi kepada guru-guru agar membuat silabus, RPP, jadwal BBR, dan agenda guru. Alhamdulillah di SDN 081 ini semua guru membuat administrasi dengan baik. Kemudian untuk standar penilaiannya membuat program PTS, program PAS, program PAT, program ujian,
kisi-kisi, kartu soal, kemudian ulangan dianalisis, kemudian buku nilai, leher, dan memberikan laporan perkembangan siswa atau hasil belajar kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya mengelola pengawasan dan evaluasi, membuat program pengawasan, kemudian membuat laporan pengawasan, kemudian melaksanakan kepemimpinan sekolah dari membuat SOTK, pembagian tugas PTK, penciptaan lingkungan belajar yang efektif, kemudian program peningkatan motivasi kinerja guru dan tenaga kependidikan, kemudian membuat SK penghargaan kepada guru yang berprestasi. Kemudian melaksanakan sistem informasi dan manajemen, mendata inventarisasi, kemudian mengelola SIM, memberikan tugas kepada operator. Di TU ada 2, Pak Ahmad dan Bu Nur. Pak Ahmad di TU kepegawaian dan kesiswaan plus operator Dapodik. Kalau Bu Nur di keuangan dan Sarpras plus operator Cekas. Februari sampai Desember ini. Kemudian keberadaannya merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasinya. Ini kegiatan-kegiatannya bisa dilihat di sini dari Februari sampai Desember. Kemudian supervisi, melaksanakan supervisi dari perencanaan, pelaksanaan, ada 3, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, kemudian mengevaluasi, setelah mengevaluasi, memberikan tindak lanjut. Dari hasil supervisi kemarin, beberapa guru tidak mahir dalam menganalisis soal, sehingga saya membuat program analisis soal dan mensosialisasikannya, dan alhamdulillah guru-guru sudah melaksanakan analisis soal. Kemudian ini tanggalnya dari Februari sampai Desember. Kemudian ini tugas tambahannya, narasumber workshop, ketua subzona E5. Pengemandirinya sebelum jadi kepala sekolah, mengikuti diklat calon kepala sekolah, LP2KS, mengikuti FGD AUR 79, mengikuti webinar, diklat supervisi, dan sebagainya. Kegiatan yang telah dilaksanakan, ini yang hitam PBM, yang putih PTK, yang kuning pengelolaan, yang merah ini sarana dan prasarana. Agenda yang belum dilaksanakan atau akan dilaksanakan di Smart School ada 17, yang terutama terus silaturahmi dengan stakeholder, komite, Dudi, kemudian pengadaan armada komputer, pengadaan Wi-Fi yang mencapai seluruh lingkungan sekolah, pembelajaran menggunakan virtual reality atau VR, kemudian website dengan domain SCHID, dan seterusnya. Ini prestasi yang pernah diraih, mulai di juara tingkat kecamatan dan tingkat kota. Ini dokumen kronologi saya dari awal sampai sekarang. Pertama Sertija, ini kondisi awal SDN 081 Kebon Gedang Kededa Winaya. Pas saya datang, lihat pagar. Di pagar itu ada lorong yang dijadikan tempat pembuangan sampah masyarakat. Kemudian silaturahmi dengan RT, kelurahan, RW, kemudian alhamdulillah dapat bantuan dari silaturahmi ini, dapat bantuan dari kelurahan. Kemudian pembentukan tim pengembang sekolah, silaturahmi sosialisasi program komite. Sholat duha berjamaah, redaksi literasi memperingati Hari Ibu sebelum pandemi COVID-19. Ini salah satu siswa dalam acara redaton literasi sebelum masa pandemi. Aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran karya siswa dan marketplace ketika jeda semester 2 2019. Pengadaan buku siswa jumlah siswa. Pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika tanggal 16 Maret mulai lockdown, saya persiapan dan pengarahan pelaksanaan PJJ dengan memberikan sosialisasi, pembuatan Google Form, Classroom, dan lain sebagainya. Ini pelaksanaan PJJ sampai sekarang. Ini kendalanya,
hampir sama, setiap kelas tidak punya HP, tidak ada kuota, atau HP dibawa bekerja orang tua atau berebutan dengan saudara. Kemudian terbentuklah program bantal guling. Bantal guling bukan memberikan guru-guru dan siswa untuk tidur, tapi bantuan anak luring, guru keling dengan home visit. Kemudian ini bantuan HP dan kuota. Kemudian pengadaan alat protokol kesehatan, PIP untuk membantu RMP, kegiatan JEDA semester 1 2020 dengan daring juga. Ini supervisi, PPDB online, guru ekskulikuler, pembuatan aplikasi pembelajaran, PHBN, workshop pembuatan belajar, Proguta, program guru sejahtera, bantuan bibit tanaman, oksigen dan komputer, penataan ruang kepala sekolah dan ruang UKS, memperbaiki tempat cuci tangan dan membuat tempat duduk, pembuatan vertical garden. Ibu, ya telah saya laksanakan biarnya. Sampai program Kang Pisman, pembuatan kolam lele. Simpulan kepala sekolah dapat mempersiapkan SDN 081 menuju Smart School sesuai tujuan pendidikan, sesuai visi Kota Bandung, sesuai logat model mutu pendidikan Kota Bandung, dan menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna selama masa pandemi COVID-19 melalui program SDN 081 menuju Smart School yang berkeadilan. Ini sarannya, kepala sekolah harus membuat inovasi untuk pembelajaran PJJ, ekstrakurikuler seni Sunda PJJ, kemudian hasil karya siswa melalui PJJ, melalui daring, dan sebagainya. Ini ada 13 saran yang akan saya laksanakan. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, kita lihat ini siswa ketika sebelum pandemi.